Mari kita sama-sama sekali lagi tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada kesempatan kami sekali lagi berkumpul dan boleh belajar akan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman pada hari ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan bicara, yang akan mengutarakan akan isi hati Tuhan dan pesan yang Tuhan sudah berikan kepada umat-Mu selama ribuan tahun dalam kitab ini. Dan Tuhan yang berkati, baik kami sekalian maupun juga saudara seiman kami yang mendengarkan, kami mohon biarlah kiranya kami dan juga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan ke depan, biarlah kiranya hari ini kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pasal yang ke-7 dari kitab Ester ini adalah satu pasal yang tidak terlalu panjang ya, cuma hanya 10 ayat. Nah, sekali lagi kita akan melihat 10 ayat ini di dalam dua bagian yang relevan. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam diskusi dan pembahasan akan firman Tuhan, dan kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, ayat 7 dan 10, dan kita akan coba menggali message yang penulis kitab Ester itu berikan di dalam bagian ini. Ya, mari kita sama-sama sekarang perhatikan Ester pasal yang ke-7. Ester pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 juga. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah, saya akan bacakan bagian ini kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan Bapak Ibu bisa ikuti di dalam kitab suci masing-masing. Ya, Ester 7 ayat 1 sampai 6. Bagian pertama kita akan melihat bagaimana Ester itu menyatakan keinginannya kepada raja. Ya, Esther's revealed wish. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Ayat 6, lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Demikian firman Tuhan di dalam bagian yang pertama. Nah, kita akan melihat bersama-sama tentang Esther's revealed wish, keinginan Esther yang dia akhirnya nyatakan kepada raja. Saudara, sekali lagi, pasal yang ke-7 ini merupakan pesta kedua yang diadakan oleh Esther. Di dalam pesta yang pertama, maka ketika raja kepada Esther apa yang dia mau, maka Esther menunda mengatakan keinginannya, dan dia malah mengundang raja dan Haman untuk datang ke pesta yang kedua. Nah, di antara pesta yang pertama dan pesta yang kedua, minggu yang lalu kita sama-sama belajar bahwa raja itu mendadak dia tidak bisa tidur. Dan pada waktu dia tidak bisa tidur, dia minta dibacakan Chronicles, sejarah paling sedikit 5 tahun ke belakang apa yang terjadi di dalam kerajaan Persia. Dan dia menemukan bahwa ada satu orang Yahudi yang belum kasih reward meskipun orang ini sudah menyelamatkan hidup sang raja. Dan orang itu adalah Mordekai. Nah, singkat kata, Mordekai diangkat menjadi orang yang sangat dipermuliakan dan Haman itu dipermalukan. Nah, sehingga pada waktu kita melihat bersama-sama pasal yang ke-7, ketika raja itu datang bersama dengan Haman, maka Haman ini ada di dalam satu kondisi yang boleh dikatakan ambigu. Satu sisi dia tahu Mordekai itu sudah diangkat sedemikian tingginya, tapi satu sisi yang lain dia masih ada kesempatan untuk apa? Untuk mengutarakan kepada raja, untuk
untuk minta kepada raja supaya seluruh rencana yang semula yaitu membinasakan orang Yahudi itu masih bisa terjadi. Ya, meskipun sekarang situasi sudah sangat sulit karena Mordekai itu sudah dinyatakan dan dikenali raja sebagai orang Yahudi. Nah, sekarang di dalam pesta yang kedua itu raja bertanya sekali lagi kepada Ester. Nah, kita perhatikan ya, waktu raja bertanya kepada Ester, raja itu memberikan dua pertanyaan dan juga sekaligus dua janji. Ya, raja memberikan dua pertanyaan dan juga sekaligus dua janji sekaligus. Kita lihat ayat yang kedua. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Ya tanya tuh, apa sih permintaanmu? Maka raja mengatakan, niscaya akan dikabulkan. Itu janjinya. Permintaanmu apapun itu akan dikabulkan. Tidak cukup hanya sekali, raja juga mengulangi pertanyaan itu sekali lagi. Dan apakah keinginanmu? Pertanyaan yang berikutnya, jawabannya adalah sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ya, jadi raja itu sudah sekian kalinya, ini ketiga kalinya raja bertanya kepada Ester. Dan raja bertanya dua kali di dalam kesempatan yang ketiga ini. Apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau minta, akan aku kabulkan. Raja mengulangi itu, Bapak Ibu sekalian, ya, mengulangi selama dua kali. Baik pertanyaan maupun juga kesanggupan dia untuk memenuhi. Ya. Jadi saudara melihat ya bahwa dari sejak pertemuan pertama sampai kedua sampai pesta yang berikutnya ini, maka raja itu sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Ester untuk dia sendiri siap dan dia sendiri firm memberikan apapun yang Ester minta. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Ester setelah dia mendengar dua kali pertanyaan raja dan dia mendengar dua kali janji daripada raja. Kita lihat ayat yang ketiga. Ya, kita lihat yang ketiga. Waktu Ester menjawab kepada raja, maka Ester dia memulai jawabannya dengan dua introduction, dengan dua pembukaan terlebih dahulu, meminta belas kasihan raja, dan setelah itu dia baru mengatakan dua permintaannya kepada raja. Nah, kita perhatikan ayat yang ketiga. Ini adalah dua pembukaan daripada Ester. Ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja. Itu yang pertama. Kalau saya mendapatkan kasih raja, lalu yang kedua, jikalau baik pada pemandangan raja, ya. Ester juga menjawab tawaran raja dengan dia dua kali menekankan tentang kemurah hatian daripada sang raja. Nah, setelah Ester mengatakan dua kali, kalau aku boleh mendapatkan kasihmu dan ini semua baik pada pemandanganmu, baru Ester mengatakan dua permintaannya kepada raja. Inilah permintaan Ester. Masih ayat yang ketiga. Pertama, karuniakanlah kiranya kepada hambamu nyawa hamba. Dia minta supaya nyawanya itu diberikan selamat oleh raja. Dia minta supaya dia boleh akhirnya survive dari bahaya yang akan dia katakan. Tapi Ester, dia tidak cukup hanya minta keselamatan dirinya sendiri, saudara. Dia lalu kemudian menyusul dengan permintaan yang kedua. Dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ya, jadi Ester pada waktu dia ditanya kepada raja, dia mengatakan ada dua permintaan, yaitu dia mendapatkan hidup, tapi tidak hanya dia saja, juga bangsa di mana dia itu adalah bagian dari mereka, itu juga mendapatkan hidup. Ini adalah keinginan daripada Ester sendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat bersama-sama bahwa Ester pada waktu dia minta hal ini, Ester itu sedang mengidentikan dirinya dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara bisa lihat ya, Ester yang tadinya dia tidak membuka identitas keyahudiannya dengan bebas, dengan terbuka, maka justru pada waktu di dalam kesempatan seperti ini dia mengidentikan bahwa dirinya adalah orang Yahudi. Ya, jadi kalau dia selamat, dia juga ingin supaya bangsanya selamat. Demikian juga, kalau misalnya bangsanya tidak selamat, maka itu berarti apa? Maka itu berarti sang raja akan kehilangan Ester sebagai posisinya di dalam kerajaan yang adalah ratu. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setelah Ester memberikan keinginannya kepada raja, dia ingin supaya dirinya selamat dan dia ingin orang yang lain juga selamat, yaitu orang Yahudi juga selamat. Ester lalu memberikan penjelasan seperti ini. Nah, kita sekarang perhatikan ayat yang keempat. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, sekali lagi ya, hamba serta bangsa hamba itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri dan seterusnya dan seterusnya.
Esther itu mengatakan kepada raja, menjelaskan kepada raja, kenapa dia ingin supaya dirinya dan bangsanya selamat. Karena apa? Karena mereka itu sudah dijual untuk diapakan? Bukan dijual sebagai budak. Esther mengatakan, kalau kami itu dijual sebagai budak, saya tidak akan ngomong nih. Bagian ini ya, saya tidak akan kemudian berbicara kepada engkau kalau kami hanya dijual sebagai budak. Dan bukankah memang selama ini Esther itu menjalani hidup sebagai budak? Esther itu adalah orang buangan dan dia mendadak menjadi ratu, dan sebagai ratu pun yang dikerjakan oleh Esther di dalam istana raja cuman sebatas dia adalah dia cuma mainannya raja, dia cuma kemudian dipanggil raja supaya raja bisa tidur sama Esther. Basically itu yang dihidupi oleh Esther. Dia menjadi ratu, tapi ratu itu hanya sekedar mainan. Pada dasarnya dia adalah budak gitu. Budak yang paling tinggi mungkin, tapi dia tetap budak, Saudara. Nah, Esther mengatakan, kalau kami nih ya dijual hanya sebagai budak, ya sudah, saya akan tutup mulut. Dan memang itu yang sedang dihidupi oleh Esther. Dia cuma budak. Tetapi kata Esther, kami sekarang ada di dalam posisi yang sulit karena kami itu dijual untuk ayat yang keempat, untuk dipunahkan, untuk dibunuh dan untuk dibinasakan. Nah, pada waktu Esther mengatakan kami, aku dan bangsaku dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan, ini mengacu kepada apa? Dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Ini mengacu kepada apa? Nah, kalau sudah mengingat pasal-pasal Esther yang sebelumnya, dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan, itu merefer kepada surat keputusan dari Raja Ahasveros yang dikirimkan kepada 127 provinsi. Ya, jadi pada waktu Esther mengatakan kita ini udah dijual nih, kami udah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Itu apa? Itu adalah kalimat yang dituliskan di dalam surat keputusan dan disegel oleh cincin daripada raja sendiri. Ya, itu adalah yang dikatakan oleh Esther. Dan ini merupakan satu situasi yang sulit, saudara. Karena kelihatannya raja sendiri itu tidak menyadari sebetulnya apa yang dikatakan oleh Esther. Raja sendiri mungkin dia juga tidak sadar bahwa dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan itu adalah satu surat yang dia kasih otorisasi untuk diedarkan. Kenapa dia tidak sadar? Karena kalau sudah baca pasal yang ketiga, yang merancang seluruh surat keputusan tersebut itu adalah Haman sendiri. Dan pada waktu Haman selesai membuat surat keputusan tersebut, maka raja memberikan cincinnya dan kemudian terserah kerjakan apapun. Dan oleh Haman, kemungkinan besar surat keputusan tersebut itu dimateraikan oleh cincin daripada kerajaan. Nah, sekarang kita coba lihat bersama-sama apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Sekali lagi, pada waktu Esther itu mengatakan bahwa seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Ini merupakan satu strategi pembalikan daripada Esther. Kalau saudara melihat pasal yang ketiga, ketika Haman itu berencana untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, saudara ingat apa yang dikatakan oleh Haman kepada raja. Bagaimana dia appeal kepada raja. Dia mengatakan ada satu bangsa yang mereka adatnya berbeda dan mereka tidak bisa mentaati peraturan kerajaan Persia. Karena itu lebih baik kita berikan kepada mereka the final solution. Kita binasakan mereka. Nah, pada waktu Esther itu mengatakan kalau kami itu hanya diperlakukan sebagai budak, kami bisa tahan. Maksudnya apa, saudara? Esther itu sedang membalik perkataan Haman. Kalau Haman mengatakan orang Yahudi tidak bisa taat, Esther mengatakan kami dijual sebagai budak, kami oke gitu. Apa itu? Kami itu compliant, kami itu bisa untuk taat kepada peraturan raja. Nah, saudara waktu lihat apa yang dikatakan oleh Esther, saudara lagi akan menemukan bahwa meskipun di satu sisi ada kedaulatan Allah yang menyelamatkan umatnya, tapi pada saat yang sama maka ada tempat, ada ruang untuk kebebasan manusia, ada ruang untuk strategi manusia, ada ruang untuk tanggung jawab manusia mengeksekusi hal apa yang paling baik yang bisa untuk memenangkan hati raja. Dan sekali lagi Esther mengatakan kalau kami cuma budak gitu, kami oke itu, kami bisa compliant kepada raja. Ya, dia sedang memutarbalikkan, dia sedang menjawab keberatan Haman yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bisa taat kepada yang namanya kerajaan Persia. Nah, setelah Raja Ahasveros dia mendengarkan bahwa nyawa ratunya, nyawa ratu yang sudah 3 kali ada di hadapannya itu terancam. Dan bukan hanya nyawa ratunya yang dia janjikan untuk
kasih apapun yang dia inginkan. Tapi juga sekaligus nyawa dari bangsa ratunya, maka Alkitab mengatakan betapa kagetnya raja. Kita perhatikan ayat yang kelima. Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat jahat, akan berbuat demikian. Saudara, di dalam bagian ini kita akan lihat sama-sama. Ayat yang ke-6 Esther langsung mengatakan penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Esther mengidentifikasi Haman sebagai orang yang berada di belakang semuanya itu. Saudara, kalau saudara lihat Esther itu pintar itu. Esther itu pintar. Dia bukan sekedar gadis cantik yang kemudian karena kecantikannya doang dia jadi ratu, tapi kelihatannya memang pada waktu Esther itu diuji, sekian banyak wanita itu diuji, siapa yang akan jadi ratu? Selain kecantikannya, ada kemungkinan besar juga raja itu menguji inteligensianya satu persatu para wanita tersebut. Dan akhirnya mendapat Esther, ya, memang mendapatkan Esther. Nah, saudara lihat di sini, waktu raja itu bertanya, siapa orang yang berbuat jahat sedemikian? Esther itu tidak dengan polosnya mengatakan kepada raja, ya sebetulnya berbuat jahat itu ya kamu sendiri gitu. Kamu yang tidak ngecek apa yang dikatakan oleh Haman, kamu yang asal kasih cincin kepada Haman dan seterusnya. Ya, Esther tidak mengatakan kalimat seperti ini. Ya, ini bukan rumah tangga modern yang pada waktu suami marah dan seterusnya, kenapa ini semua jadi seperti ini, rumah ini berantakan. Terus istri dengan enteng mengatakan, ya semua ini gara-gara kamu sayang. Itu kejadian di rumah tangga kita mungkin, tapi tidak di dalam istana Raja Ahasveros gitu. Esther tuh dia tahu bagaimanapun posisinya itu adalah ratu yang semi budak gitu, atau budak di dalam gelar ratu, tapi dia tetap budak. Sehingga Esther itu pada waktu mendapatkan pertanyaan seperti itu, siapa tuh orang yang paling bertanggung jawab? Meskipun paling atas itu ada Raja Ahasveros, dia nggak ngomong, ya kamu sayang gitu. Enggak. Dia bilang siapa? Dia mengarahkan amarah dan kekagetan raja itu kepada yang namanya Haman. Nah, saya perhatikan di sini ya, Esther itu sama sekali tidak menyinggung kalau misalnya raja menturuti Esther, maka raja kemungkinan besar akan kehilangan 10.000 talenta. 330.000 kilogram silver yang dijanjikan oleh Haman. Kalau raja membatalkan rencana Haman, maka batal itu 330.000 kilogram perak untuk masuk ke dalam kas negara. Itu batal. Soalnya di sini, Esther pada waktu dia appeal kepada raja, dia cuma ngomong bagian itu, aku dan bangsaku dalam bahaya. Ya, kami sudah dijual sebagai bangsa yang akan dimatikan. Dia tidak ngomong betapa ruginya nanti kalau raja sampai misalnya mengabulkan permintaannya. Tentu saja itu konyol Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya, kita ingin sama-sama belajar bagaimana Esther pada waktu dia meresikokan diri di hadapan raja, dia tuh ngomong bukan tanpa strategi. Dia ngomong tuh bukan tanpa rencana. Dia ngomong tuh bukan tanpa taktik sama sekali untuk memenangkan hati raja demi menyelamatkan bangsanya. Saudara, dan ini yang kita sebagai orang Kristen kita juga perlu pelajari ya. Ada tempatnya kita sebagai orang Kristen pada waktu kita yakin ini benar, maka saya akan maju. Pilih hal yang paling benar dan sisanya terserah. Tuhan akan jawab seperti apa. Ada tempatnya memang untuk itu, ada tempatnya. Pada waktu kita sama sekali sudah tidak bisa lihat alternatif yang lain dan ini satu-satunya yang kita harus tempuh, maka memang ya sudah, saya di dalam iman saya akan tempuh dan saya akan serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Tapi juga ada pendekatan yang berikutnya saudara. Alkitab gak cuma pakai satu pendekatan, juga ada pendekatan yang lain. Kalau memang masih ada strategi untuk kita bisa bernegosiasi, kalau masih ada satu strategi, satu ruang untuk kita boleh memenangkan hati orang ini dan itu, maka ada ruang untuk mempertimbangkan kita menggunakan strategi yang seperti itu. Demi untuk, ya nggak tahu, mungkin menjamin supaya seluruh orang bisa lebih bersatu, seluruh orang bisa lebih punya satu hati yang sama, satu visi yang sama dan seterusnya. Sama seperti kita di dalam hidup itu ya, orang tua membesarkan anak. Ada waktu-waktu misalnya di mana orang tua itu mengatakan, ya orang tua Asia, kita kan kebaktian Indonesia, kita lahir keluarga Indonesia gitu. Pokoknya kamu jangan banyak tanya, nurut aja sama papi, pasti nanti kamu bahagia. Ada tempatnya saudara, ada tempatnya khususnya waktu anak-anak itu masih kecil, ada tempatnya. Gitu ya, anak dengan cemberut dan seterusnya terpaksa mentaati kita. Ya. Tapi juga ada tempatnya, pada waktu kita mesti belajar untuk melepas anak misalnya,
Saya ngomong anak karena kemarin baru seminar keluarga ya, baru cuman keinget anak, istri dan seterusnya. Ada bagiannya di dalam kehidupan kita, pada waktu kita sudah sampai dalam satu titik relasi dengan anak itu sudah mulai besar dan segala macam. Kita belajar untuk apa? Ya, mungkin belajar untuk lepas gitu. Belajar untuk lepas dan membiarkan dia tersandung kiri dan kanan untuk dia menjadi orang yang jauh lebih dewasa dan mengerti segala keputusan tanpa kita perlu senantiasa lindungi dan perlu kemudian kontrol. Ada tempatnya, saudara. Ada tempatnya. Demikian juga di dalam ini ya, semua aspek yang lain. Ada waktunya kita bergantung menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan karena memang kita nggak tahu jalan yang lain. Tapi sekaligus ada bijaksana yang lain di mana sejauh yang kita masih bisa pikir ini mungkin dikerjakan. Kita kerjakan lebih dahulu untuk mengantisipasi semua resiko, ya, risk management dan seterusnya, saudara. Ya. Nah, di dalam kitab Daniel, saudara akan menemukan model yang pertama. Ini yang paling benar, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Esther, saudara bisa lihat ada retorika, strategi semacam ini, yang kita sebagai orang Kristen juga diperkaya untuk kita bisa hidupi. Dan akhirnya, saudara, pada waktu raja itu mendengarkan jawaban pada Esther. Esther tidak mengatakan kamu yang salah sayang. Esther mengatakan yang salah ya mungkin bukan kamu, tapi ini semua adalah tanggung jawabnya daripada Haman. Dan kita melihat bagaimana Haman itu akhirnya sangat ketakutan ya di dalam akhir pasal yang ke-6. Dan ini betul-betul satu situasi yang betul-betul sulit untuk Haman. Di dalam pasal sebelumnya dia melihat bagaimana Mordekai orang Yahudi itu menggunakan jubah daripada raja. Dia diberikan kuda raja dan dia diarak seluruh lapangan kota dan diproklamasikan sebagai orang yang dihormati oleh raja. Semua orang tahu Mordekai itu orang Yahudi. Nah sekarang di dalam pasal yang ke-7 Haman baru tahu Esther pun juga adalah orang Yahudi. Betul-betul skakmat untuk posisi Haman. Nah itu bagian yang pertama. Bagaimana Esther mengatakan seluruh keinginannya kepada raja. Nah saya mau ngajak kita untuk sama-sama sedikit refleksi ya di dalam bagian ini. Refleksi apa yang kita bisa pelajari, saudara? Saudara, sekali lagi waktu kita membaca kitab Esther, kita melihat ada satu transformasi kehidupan yang Tuhan itu kerjakan di dalam kehidupan Esther. Meskipun nama Tuhan, nama Allah, Yahweh itu tidak disebut dari pasal pertama sampai pasal ke-10 kitab Esther, ada hadirat Tuhan dan ada pekerjaan Tuhan yang misterius yang senantiasa aktif di dalam kitab Esther. Dan salah satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan itu hadirkan dalam kitab Esther adalah dia mengubah Esther dari orang yang tadinya hidup untuk dirinya sendiri, yang dia tidak mau membuka identitasnya sebagai umat Tuhan, dan itu resikonya berat, saudara, di dalam Taurat Musa. Kalau Esther dia tidak mau membuka identitasnya secara publik bahwa dia adalah umat Tuhan, maka berarti apa? Maka berarti di dalam istana raja dia mesti makanan-makanan haram. Ya, mungkin saya nggak tahu deh, mungkin babi dan seterusnya dia juga makan itu, atau binatang-binatang yang lain yang dilarang oleh Taurat. Dia mesti makan makanan-makanan haram tersebut. Karena Esther selama bertahun-tahun dia tidak membuka identitasnya sebagai orang Yahudi, maka berarti apa? Maka berarti dia juga tidak pergi ke Yerusalem untuk merayakan Passover atau hari yang lain. Saudara mesti ingat, pada waktu Esther itu ditulis, bait Allah yang kedua di Yerusalem itu sudah selesai didirikan. Ya, jadi ada kesempatan untuk orang itu pulang dan merayakan hari raya. Tapi karena Esther dia menutupi identitasnya sebagai orang Yahudi, dia tidak mungkin bisa ke Yerusalem dan beribadah bersama dengan yang namanya umat Tuhan. Esther itu cuma hidup untuk dia sendiri. Yang penting dia di dalam istana, ada makanan, ada kemewahan, dan sekali-sekali dipanggil untuk tidur dengan raja, terserah, tidak apa-apa, yang penting dia beres. Pada waktu dia lihat Mordekai itu meraung-raung karena Israel akan dihancurkan, buat Esther juga tidak tahu apa-apa tentang bagian itu. Tapi sekarang sudah lihat, di dalam Esther pasal yang ke-7, pada waktu Esther menghadap kepada raja, maka sekarang Esther boleh dikatakan dia menjadi orang yang berbeda. Sejak Esther menyetujui dia akan maju meresikokan dirinya menghadap raja, maka sejak itu juga kitab Esther baru memanggil Esther itu sebagai ratu. Dan sudah lihat transformasi apa yang terjadi. Dari Esther yang hidup untuk dirinya sendiri, maka di dalam pasal yang ke-5, 6, dan 7 terutama dengan sangat jelas kita melihat sekarang Esther dia hidup untuk umat Tuhan. Dia hidup untuk umat Tuhan. Itu transformasi paling besar yang dialami oleh
Esther sendiri. Ya, dia hidup untuk umat Tuhan. Sekarang dia minta bukan cuma aku yang selamat, tapi apa? Mata Esther itu sekarang bukan lagi memikirkan cuma dirinya sendiri, tapi mata Esther sekarang dia bertaruh. She banks her life for the people of God. Itu yang dikerjakan oleh Esther. Dari Pak Rituan sharing ya tentang orang yang baru diselamatkan di dalam akhir hidupnya dan seterusnya gitu. Itu adalah keajaiban Injil, saudara, adalah kasih karunia Tuhan. Nah, kapan ya? Mungkin 1-2 malam yang lalu, anak saya juga tanya pertanyaan yang sama tuh. Dia tanya pertanyaan gini, Daddy, kalau misalnya orang itu menjelang akhir hidupnya baru terima Tuhan Yesus, dia selamat gak? Saya bilang selamat gitu. Terus anak saya ngomong seperti ini, ya. Loh, kalau begitu mending waktu aku masih muda, aku menghabiskan hidupku untuk hidup bebas, foya-foya, live prodigally seperti itu. Dan baru nanti pada waktu mati terus kemudian terima Tuhan. Gitu ya. Terus saya akhirnya jawab kepada dia. Orang yang terakhir di dalam menit terakhir hidupnya, dia menerima Tuhan Yesus, dia akan selamat. Tapi saya mau kasih tahu sama kamu, gitu ya, juga kepada jemaat sekalian, bahwa orang yang betul-betul terima Tuhan Yesus, ya, orang yang betul-betul terima Tuhan Yesus, hal pertama yang terjadi adalah dia akan menyesal luar biasa kenapa baru hari ini dia terima Tuhan Yesus. Ngerti gak? Waktu kita tuh ngerti bahwa kita ini orang berdosa dan Tuhan Yesus mati buat kita dan kita percaya kepada Dia dengan penuh kehancuran hati dan penuh ucapan syukur itu respon pertama adalah kita tuh bertanya-tanya, kenapa baru hari ini saya tuh dengar Injil gitu. Kita nggak akan kepikir, waduh tahu gini saya bisa tunda sampai usia 80 sekian baru terima Tuhan Yesus. Nggak ada, saudara. Waktu kita itu pertama mendengarkan Injil, kita punya rasa harusnya kalau saya boleh pilih lebih mudah, lebih baik saya boleh menerima Injil. Itu respon pertama. Nah, respon kedua adalah waktu orang itu betul-betul menerima Injil, ya, mengenal Yesus Kristus yang sudah mati buat dia juga akan langsung terbuka pergumulannya kepada orang lain. Itu pasti, saudara. Itu pasti. Ya. Kalau coba lihat inilah, kayak acara KKR-nya Pendeta Stephen Tong gitu ya, Pendeta Stephen Tong. Setiap kali ada calling, siapa mau terima Tuhan Yesus, langsung dibarengi dengan calling yang berikutnya, siapa yang mau menjadi hamba Tuhan. Nah, saya percaya pola seperti ini itu bukan hanya khusus buat orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan, tapi ini merupakan satu pola kehidupan Kristen yang sehat. Ya. Siapa yang terima Tuhan Yesus, berikutnya adalah matamu akan terbuka untuk gereja Tuhan, untuk pergumulan umat Tuhan. Ini adalah pergumulan dan juga kehidupan orang Kristen, saudara. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Esther. Pada waktu Esther itu menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, yang tidak disebutkan seluruh kitab ini, maka otomatis hidup Esther itu dipalingkan, bukan lagi melihat dirinya sendiri saja, tapi dia juga akhirnya melihat pergumulan gereja Tuhan itu. Dan ini bukan cuma pola yang terjadi dalam kitab Esther. Saudara lihat kitab Musa, Exodus. Pada waktu Tuhan mengatakan, aku akan binasakan seluruh bangsa ini dan aku akan mulai satu bangsa yang baru, yaitu keturunanmu. Saudara tahu apa yang dikatakan Musa? Musa bilang, mending hapuskan namaku dari kitab kehidupan, tapi spare these people. Gitu. Mending aku yang mati, tapi orang-orang ini selamat. Itu kata Musa, saudara. Itu merupakan isi hati dari Musa, orang yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dan itu merupakan satu transformasi dalam kehidupan Musa. Waktu Musa di atas gunung dan dia melihat that burning bush itu, Musa itu menikmati akan hadirat Tuhan. Sampai apa? Sampai akhirnya Tuhan bilang, kalau demikian sekarang kamu pergi ke Mesir dan kasih tahu Firaun, let my people go. Musa keberatan untuk turun ke Mesir dan berhadapan dengan Firaun. Itu normal, itu normal. Kita ini sebagai orang Kristen, kita juga suka kalau di dalam kehidupan kita pribadi, setiap kali kita berdoa pribadi saat teduh, kita mengalami yang namanya anugerah dan juga the presence of God yang sweet itu. Betul-betul indah luar biasa. Ya, tetapi seringkali kita mesti sadar kalau kita hanya berhenti antara kita dengan our burning bush di dalam kamar kita, itu bukan satu hal yang sejati. Itu bukan kehidupan Kristen yang sejati. Kehidupan Kristen yang sejati adalah pada waktu kita yang sudah diselamatkan, kita akhirnya bisa melihat pergumulan umat Tuhan to the point kita meletakkan diri kita seperti Musa.
demi untuk keselamatan umat Tuhan. Itu apa? Itu kehidupan yang ditransformasi oleh Tuhan. Dan itu kehidupan yang normal untuk setiap orang percaya. Bukan cuma Musa. Kalau sudah melihat ke dalam pergumulan Rasul Paulus, Roma pasal yang ke-9. Semua orang yang menjadi orang-orang percaya itu sebagian besar adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Pertanyaannya adalah orang Yahudi yang mendapatkan janji Tuhan dari awal bahwa Mesias akan dilahirkan untuk mereka dan melalui bangsa mereka semua umat di dunia akan diberkati. Sekarang banyak dari antara mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-9, Paulus mengatakan, demi untuk melihat saudara-saudaraku diselamatkan, aku rela kalau perlu aku dihapuskan dari yang namanya kitab kehidupan tersebut. Itu apa? Itu merupakan tanda kehidupan Kristen yang normal gitu. Kita berhenti untuk melihat kepada diri kita sendiri dan kita mulai memikirkan yang namanya orang lain. Ya. Dan salah satu alat anugerah, saudara, yang Tuhan itu berikan di dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen itu apa? Salah satu saran anugerah untuk membentuk kehidupan kita menyerupai kehidupan yang dirancang oleh Tuhan, menyerupai kehidupan yang juga nanti akan secara ultimat dihidupi oleh Kristus pada waktu dia berinkarnasi, itu adalah gereja. Pada waktu kita ada di dalam gereja, maka di dalam gereja pula kita dibentuk untuk kita belajar memikirkan kepentingan daripada kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Ya, self-forgetful, memikirkan orang lain. Salah satu pengkhotbah yang sangat terkenal ya, Tim Keller, dia tulis satu buku tentang self-forgetfulness. Ya, self-forgetfulness. Dan di dalam buku tersebut dia kasih satu ilustrasi. Saya pernah ngomong ini beberapa kali sebelumnya. Tapi ini satu ilustrasi yang sangat baik ya. Waktu saudara dengar khotbah seperti ini ya, siapa sih? Waktu saudara dengar khotbah ini ya, yang saudara itu kepikir tentang jari kelingking kaki kanan saudara gitu. Siapa yang kepikir? Gak kepikir kan? Saudara pikirin jari kelingking kaki saudara enggak? Enggak kan? Enggak ada gitu. Kenapa saudara enggak pikirin jari kelingking kaki kanan saudara? Karena jari kelingking kaki kanan saudara itu baik-baik saja. Itu sehat-sehat saja. Makanya karena dia sehat-sehat saja, dia tidak mencari perhatian dari anggota tubuh yang lain. Gitu. Karena apa? Karena dia baik-baik saja. Gitu ya. Selama anggota tubuh itu baik-baik saja, maka dia tidak mencari perhatian untuk dirinya sendiri, tapi dia self-giving untuk kepentingan yang lain. Nah baru tuh, kalau saudara datang dengan kaki yang kemarin kegencet karena saudara baru pindah yang ini dan itu gitu, ketindihan dongkrak mobil kayak atau apa gitu kayak. Nah baru sepanjang kebaktian, seluruh perhatian itu kepada kelingking kaki kanan saudara. Gitu, ya. Itu merupakan prinsip kehidupan Kristen yang sama, saudara. Waktu kita tuh mengenal Tuhan, maka prinsip kehidupan Kristen yang sehat adalah saudara berhenti untuk sekedar memikirkan diri sendiri saja, dan saudara mulai bergerak untuk melihat yang namanya kehidupan orang lain. Saudara mulai berpikir apa yang saya bisa kemudian kerjakan untuk menolong orang lain ini dan itu akhirnya bertumbuh. Salah satu reformator kita, John Calvin. Dia bukan hanya sekedar orang yang mengurusi teologi saja. Tapi sejak dia ditempatkan di Jenewa menjadi gembala sidang, dia pikirin begitu banyak hal. Dan salah satu hal yang dia pikirin adalah dia pikirin para pengungsi dari Prancis, dari mana-mana, dari seluruh Eropa yang berduyun-duyun datang ke kota kecil Jenewa itu. Dan di dalam begitu banyak orang yang berkumpul di kota Jenewa, ada orang-orang yang kekurangan, ada para janda, ada anak yatim dan seterusnya. Dan Calvin dia pikirin, dia bentuk diaken-diaken untuk mengurus semua masalah-masalah kota tersebut. Sampai akhir hidupnya, dengan gaji yang tidak terlalu banyak, dia berikan sebagian gaji itu untuk keluarganya. Sebagian lagi untuk siapa? Sebagian lagi adalah untuk orang miskin yang ada di Jenewa tersebut. Supaya dikelola demi kepentingan mereka semua. Saudara, sekali lagi ya, waktu kita memikirkan diri kita, waktu kita merenungkan kitab Esther, dia dipanggil sebagai ratu. Dia baru dinyatakan menghidupi identitasnya sebagai ratu pada waktu dia mulai pikirin umat Israel, orang Yahudi. Dia pikirin mereka dan dia baru menjadi ratu. Dia meresikukan hidupnya. Di dalam hidup kita, sekali lagi, kita diberikan bukan hanya keselamatan, tapi kita juga diberikan gereja Tuhan untuk menolong kita bertumbuh menghidupi panggilan seperti ini. Ya, untuk kita boleh melayani orang lain. To be fair, saudara, to be fair, nah saya juga mesti ngomong satu sisi yang sebaliknya ya.
Waktu saya minta misalnya orang untuk self-giving, untuk orang boleh melayani, untuk kita sama-sama belajar, tidak terus-menerus. Luther itu mengatakan kita terputar, kita terpelintir hanya melihat diri sendiri dan kita mesti belajar untuk melihat orang lain dan mengangkat wajah kita kepada orang lain. To be fair, maka ya gereja juga perlu untuk belajar membalut luka daripada umat Tuhan. Ada sisi sebaliknya memang kita perlu kerjakan. Pada waktu orang melayani memang pelayanan itu sulit, pelayanan itu akan penuh dengan konflik. Pelayanan itu satu hal yang kita kerjakan dengan korban perasaan, korban ini dan korban itu. Kadang-kadang kita juga dilupakan dan seterusnya. Di dalam pelayanan kemungkinan besar juga tidak ada kenaikan karir, saudara. Mungkin seumur hidup akan kita melayani dalam bidang itu misalnya. Ya. Nah, di dalam sekian banyak kesulitan pelayanan tersebut, maka memang ada perlu bagian di mana kita mesti membalut satu sama lain, di mana kita mesti menguatkan satu sama lain. Dan itu bisa kita kerjakan kalau kita itu punya friendship dan kita punya orang-orang yang mau untuk akhirnya mendengarkan dan mendoakan satu sama lain. Nah, saya pribadi, saya tuh sepenuhnya percaya bahwa di dalam gereja ini, gereja yang kecil ini, gereja yang lemah ini, saudara itu bisa ketemu orang-orang yang akan menjadi sahabat rohani buat saudara. Saya kenal satu-satu dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan saya menemukan begini ya, banyak sekali orang-orang di dalam gereja ini gitu, dengan semua latar belakang dan seterusnya, yang mereka itu betul-betul tulus, gitu, betul-betul tulus mau untuk melayani Tuhan, betul-betul tulus untuk bertumbuh, betul-betul tulus untuk mengambil bagian dan membayar harga. Saya ketemu dengan banyak orang seperti itu. Dan ini merupakan satu prinsip yang kita mesti pelajari. Kita pada waktu berelasi dengan orang lain, kita mungkin nggak cocok dengan secara karakter. Ya, ada orang seperti satu puzzle, dia bisa punya connecting point yang cukup banyak untuk dia bisa gandeng berapa banyak orang. Ada orang-orang tertentu yang mungkin connectingnya itu terlalu sedikit, jadi dia cuma bisa connect sama beberapa orang yang jumlah lebih kecil saja. Tidak peduli berapa banyak perbedaan antara kita dengan orang lain. Kita beda cara pikir, kita beda cara kerja, kita beda secara karakter, kita juga berbeda seperti itu. Hal yang paling utama di dalam spiritual friendship itu apa? Hal yang paling utama itu adalah kita dan dia itu kita sama-sama genuine, sama-sama sincere untuk betul-betul mau hidup mengenal Tuhan dan mau hidup untuk bertumbuh melayani Tuhan. Yang penting ada sincerity, saudara. Maka seluruh friendship yang sama orang gak cocok, sama orang beda cara berpikir, itu kadang-kadang cuma masalah waktu. Yang paling penting apa? Yang paling penting itu friendship. Yang paling penting itu sincerity, ketulusan. Waktu saudara ketemu dengan orang-orang yang tulus, maka pada waktu ada friendship, saudara kita bisa sama-sama saling membalut luka satu sama lain. Sama-sama bisa saling menguatkan buluh yang terkulai tersebut. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tulus, saudara? Yang dimaksud dengan tulus itu seperti ini. Waktu orang itu betul-betul mau bayar harga untuk melayani, itu tulus. Waktu orang itu rela untuk dikoreksi, itu tulus. Waktu orang lain rela untuk mendoakan orang yang lainnya lagi, itu apa? Itu ketulusan. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk orang lain dan kita rela juga untuk dikoreksi dan kita yang ketiga, kita rela untuk dibantu oleh orang lain. Itu juga part of ketulusan. Nah, kalau saudara menemukan orang-orang seperti ini, dan saya percaya itu banyak orang-orang seperti dalam gereja, saudara bisa ketemu friends yang saling membalut luka satu sama lain, saudara. Sehingga di dalam kehidupan gereja, di mana orang akhirnya terpanggil untuk melayani orang lain, pada saat di mana dia melayani, dia juga menemukan orang-orang yang sama, yang bisa mendengarkan dan bisa menyembuhkan dan bisa menolong dia untuk bertumbuh. Minggu yang lalu, saya sama istri saya tuh coba satu disiplin rohani yang baru. Kita sama-sama doakan untuk gereja. Nah, biasanya waktu kita doakan buat gereja, kita di awal selalu tentukan kita akan doakan poin ini dan ini, gitu ya. Sekian poin kita akan sama doakan. Nah, minggu yang lalu kami coba satu strategi baru untuk doakan gereja. Caranya gimana? Caranya kami berdua berdoa, saya doakan satu keluarga, lalu dia doakan satu keluarga. Kami tidak janjian kapan akan berhenti. Ya, pokoknya taktokan terus seperti itu. Ya, pingpongan seperti itu. Saya doakan satu, dia doakan satu, kemudian saya lanjut lagi doakan lagi. Itu sampai akhirnya kami
betul-betul spend waktu yang sangat lama untuk doakan semua orang. Semua orang yang ada di dalam tempat ini, ya, yang ada dalam tempat ini, itu kami sudah doakan. Kami doakan keluarga Pak Wijaya, Bu Indah, beserta dengan anak-anak, termasuk Natasha yang ada di Indonesia. Kami juga doakan Kiara, Pak Ridwan, Bu Rini. Kami juga doakan misalnya kayak Yohanes, dan juga pengurus-pengurus yang lain. Kami juga doakan misalnya kayak Chandra dan keluarganya. Kami juga doakan kayak anak-anak remaja satu persatu di bawah keluarga kita. Saya juga bersama dengan istri, kami doakan siapa? Kami doakan juga orang-orang yang pernah datang, berkunjung di tempat ini, tapi kami tidak pernah kelihatan lagi karena satu dan lain hal. Kami doakan misalnya orang seperti, saudara masih ingat nggak Albert Kim? Doakan Albert Kim. Doakan siapa lagi? Doakan Andrew sama Blessings. Doakan siapa lagi? Termasuk orang-orang yang datang ke tempat kami dan kami lupa namanya pun kami doakan. Tuhan, kau tahu, itu ada 2-3 orang yang mukanya kira seperti ini. Kira Tuhan berkati dimanapun. Kami doakan satu persatu, saudara. Dan itu semua makan waktu kira-kira hampir mungkin kayak 1 jam sekian lebih. Saudara, kalau kita sama-sama punya hati di dalam gereja ini dan kita sama-sama mendoakan semua satu persatu orang, saudara, maka ini merupakan satu komunitas di mana kita betul-betul kita bisa berharap banyak untuk kita boleh melayani dan pada waktu kita melayani kita itu bisa terbalut ya, kita bisa akhirnya terbangun di sana karena kita percaya bahwa saya melayani dengan orang yang mendoakan saya, yang dia menyerahkan nyawanya demi untuk intercessory prayer bagi hidup saya dan saya juga menyerahkan hidup saya untuk berjuang dan berperang di dalam doa bagi kehidupan orang seperti itu. Dan itu yang kemudian dialami oleh Esther. Dia ditransformasi dari orang yang memikirkan dirinya sendiri menjadi orang yang kemudian belajar untuk mengasihi umat Tuhan dan menyerahkan nyawanya bagi gereja Tuhan. Lalu poin yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dan pada hari daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka baginya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada katil. Katil itu apa? Katil itu kalau dalam bahasa Inggris itu couch, sofa lah. Pada katil tempat Esther berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati. Di dalam bagian yang kedua, kita akan sama-sama melihat secara sekilas tentang murka Raja Ahasveros. Waktu Raja Ahasveros itu marah, ayat yang ke-7, pada waktu hatinya panas, maka heran sekali Alkitab mengatakan bahwa raja itu keluar ke taman istana. Sementara Haman karena dia tahu dia sudah betul-betul kena skakmat, maka dia memohon nyawanya kepada Esther. Nah, pertanyaan adalah kenapa raja itu perlu keluar taman terlebih dahulu? Semua penafsir kitab Esther itu setuju bahwa raja kesulitan untuk memutuskan apa yang dia perlu untuk kerjakan. Dia sudah janji kepada Ratu Esther bahwa apapun yang dia minta akan dikabulkan. Nah, sekarang Esther sudah mengutarakan keinginannya kepada raja. Nah, celakanya raja juga tahu bahwa ternyata yang dimaksud oleh Ratu Esther itu merujuk kepada rencana Haman membinasakan satu bangsa yang adalah bangsa daripada Ratu Esther dan itu sudah disetujui oleh Raja Ahasveros sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya Raja Ahasveros itu dia menyelesaikan kasus seperti ini? Kalau dia membatalkan keputusan daripada Esther dan menghukum Haman, maka dia juga mencoreng mukanya sendiri. Karena semuanya itu sudah mendapatkan titah mendapatkan approval daripada raja di dalam pasal yang ketiga. Apalagi kalau kita tahu, Raja Ahasveros itu tidak pernah, sampai pasal yang ke-7 ini, dia tidak pernah memutuskan sesuatu dari dirinya sendiri. Semua keputusan raja itu pasti hasil dari masukan orang lain. Dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Sekarang orang yang dia paling percaya yaitu Haman adalah orang yang dia harus hukum. Bagaimana caranya dia bisa menghukum Haman tanpa kehilangan muka? Pusing, akhirnya dia main ke taman. Nah,
pada waktu dia sedang ada di dalam taman, maka Haman berlutut, ayat yang ke-8. Pada katil tempat Ester berbaring. Dan ayat yang ke-7 sebenarnya mengatakan bahwa dia memohon nyawanya kepada Ester. Dengan kata lain, saudara, pada waktu raja itu di luar, di taman, dan dia sedang menggumulkan, ini bagaimana cara dia menyelesaikan konflik seperti ini? Haman itu sedang ngapain? Ya, kita mengatakan dia sedang memohon pertolongan Ester untuk nyawanya supaya selamat. Tapi di dalam seluruh teologi daripada kitab Ester yang kita pelajari sampai hari ini, yang dikerjakan oleh Haman itu adalah ini. Dia minta supaya apa? Supaya Ester itu menjadi mediator untuk keselamatan dirinya. Itu yang diminta oleh Haman. Ester dari tadi, dia menjadi mediator untuk siapa? Dia menjadi mediator untuk orang-orang Yahudi yang akan dibinasakan. Dia menyerahkan diri maju kepada raja. Dan dia minta, kalau aku selamat, bangsaku juga selamat. Karena antara Ester dan orang-orang Yahudi itu ada kesatuan organik. Mereka sama-sama dari satu etnis yang sama. Etnis Yahudi yang sekarang akan dibinasakan. Sehingga Ester bisa menjadi mediator untuk semua orang-orang Yahudi. Nah, tapi sekarang sudah pada waktu Haman sadar hidupnya terancam, maka prinsip yang sama juga berlaku. Dia perlu mediator. Dia perlu mediator supaya panas hati daripada raja itu pelan-pelan bisa diturunkan dan raja akhirnya berdamai dengan Haman. Tetapi yang terjadi adalah pada waktu Haman itu minta Ester menjadi mediator, maka tidak ada common ground antara Ester dengan Haman sehingga Ester bisa menjadi mediatornya Haman. Haman adalah orang yang berusaha untuk membinasakan orang Yahudi dan Haman adalah orang yang memang bukan adalah orang Yahudi. Sehingga tidak ada ground untuk Ester itu menjadi mediatornya Haman. Nah, ini kesulitan kita dan kita nanti bisa belajar banyak sekali tentang Injil dari dalam prinsip seperti ini. Nah, akhirnya pada waktu raja datang di dalam pengaturan Tuhan, Haman itu dia jatuh kepada couch-nya Ester. Kepada apa? Kepada bantalan duduknya Ester. Dan pada waktu raja melihat seperti itu, maka raja langsung pikir, ini Haman hendak memperkosa Ester, ratunya sendiri di dalam istana raja. Kenapa raja bisa pikir demikian? Well, di dalam konteks Persia hari itu, maka yang namanya anggota daripada istana harem, yaitu para wanita yang tinggal dalam istana harem, mereka pada waktu diadakan pesta, mereka akan disediakan satu tempat duduk khusus, satu couch khusus untuk mereka, ya. Dan protokol daripada kerajaan adalah tidak boleh ada orang yang berdiri di dalam jarak 7 langkah dari couch wanita yang tinggal di dalam istana harem. Nah, so bayangkan, kalau untuk para selir-selir, para concubines itu diberikan peraturan seperti itu, berapa beratnya lagi pada waktu kita sampai kepada sang ratu sendiri di dalam istana raja. Ya, menurut protokol kerajaan tidak boleh ada satu orang pun yang mendekat lebih dari 7 langkah untuk mencapai yang namanya couch tempat mereka duduk. Nah, Haman pada waktu dia begging nyawanya kepada Ester, dia sampai jatuh ke atas couch, ke atas sofa tempat ratu itu duduk. Dan itu sudah bisa bayangkan berapa berat pelanggaran yang dikerjakan oleh Haman karena dia saking paniknya, Saudara. Dan raja akhirnya dia mendapatkan jalan keluar. Bagaimana caranya dia keluar dari dilema yang dia sedang hadapi? Yaitu dengan cara dia menuduh Haman hendak memperkosa ratu. Tapi Saudara, di satu sisi yang lain, meskipun raja itu punya skenario seperti itu, raja itu punya versi interpretasi seperti itu. Di satu sisi yang lain, kita sama-sama juga bisa berpikir, emang berapa sih kemungkinannya atau apakah realistis itu untuk raja itu berpikir Haman itu sedang memperkosa Ratu Ester? Apakah itu realistis di dalam istana sendiri? Apalagi kalau nanti baca ayat berikutnya ada para petugas kerajaan di sana, ada Harboneng dan segala macam. Itu sama sekali tidak realistis, sama sekali tidak realistis, tidak bisa masuk akal untuk akhirnya Haman yang sudah ketakutan karena dia akan dijatuhi hukuman dari raja, lalu mendadak Haman mau perkosa ratu, itu doesn't make any sense. Makanya Saudara, para penafsir itu mengatakan yang terjadi dengan Raja Ahasveros adalah dia sedang menggunakan pelanggaran Haman untuk akhirnya jatuh
ke atas couch Ratu Esther sebagai alasan untuk menghukum mati Haman. Nah kalau saudara tadi baca ya saudara, kalau tadi saudara baca seluruh pasal yang ke-7, maka alasan raja untuk menghukum mati Haman adalah karena apa? Adalah memang karena Haman itu diskenariokan, Haman diceritakan akan memperkosa Ratu Esther. Sama sekali tidak disebut sekali lagi tentang Haman yang berencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Raja tidak singgung sama sekali bagian itu. Ya. Lalu akhirnya akhir cerita apa? Akhir cerita adalah pada waktu raja sudah mengeluarkan bahwa Haman itu melanggar protokol kerajaan dengan sangat berat, maka salah satu orang di dalam tempat itu yaitu Harbona, salah satu sida-sida mengatakan, sekarang ada tiang di luar sana yang sudah disiapkan Haman untuk menggantung Mordekai. Raja mengatakan sekarang gantung Haman di sana, di tiang yang 23 meter itu. Dan akhirnya dikatakan murka raja itu menjadi surut. Murka raja surut pada waktu dia Haman tergantung di atas tiang 23 meter tersebut. Ironi, tapi kerjaan. Di dalam pasal yang ke-6, posisi yang ingin didapatkan oleh Haman sebagai orang yang paling dihormati raja diambil oleh Mordekai. Di dalam pasal yang ke-7, posisi yang diinginkan Haman didapatkan oleh Mordekai, sekarang justru Haman yang ambil. Ironisnya saudara, yang kedua, Haman akhirnya dia mendapatkan posisi yang paling tinggi di seluruh kerajaan. Secara ironis. Ya atau apa? Dia mendapatkan posisi di atas tiang 23 meter tersebut. Posisi paling tinggi di dalam kerajaan. Itu akhirnya dimiliki oleh Haman. Wah, kalau sudah baca kitab Esther ya, itu begitu banyak mysterious operations of the Lord di sana. Apa yang direncanakan oleh Haman dia tidak dapat. Apa yang direncanakan oleh Haman justru didapatkan oleh Mordekai. Dan apa yang dia rencanakan untuk Mordekai dapatkan justru yang kemudian Haman itu dapatkan. Waktu kita bersama-sama bahwa Haman itu digantung di atas tiang, itu bukan kayak orang digantung di leher lalu dinaikkan ke atas tiang seperti bendera, sudah bukan. Kalau sudah melihat catatan kuno, maka orang yang digantung di atas tiang itu digantung seperti sudah bikin sate. Tiang itu adalah tiang kayak skewer. Dan kemungkinan besar Haman pada waktu dia digantung, itu betul tiang itu dimasukkan ke seluruh tubuhnya seperti sate. Lalu kemudian dia diangkat tinggi-tinggi di atas tiang 23 meter itu. Lalu surutlah panas daripada raja. Dan kitab Esther pasal yang ke-7 itu merupakan kitab yang sangat penting. Karena di sana kita melihat pekerjaan Tuhan yang membalikkan nasib orang. Nah, di dalam Injil, bagian yang sangat terakhir. Di dalam Injil, kita menemukan hal yang sama. Kita punya mediator, yaitu Allah sendiri. Allah anak sendiri, itulah mediator kita. Dan meskipun kita dengan dia, kita tidak ada organic common ground antara kita dengan sang anak, sang putra Bapa. Tapi yang dikerjakan oleh putra Bapa itu apa? Dia menjadi manusia dan menghidupi kehidupan yang sudah dirusak oleh dosa ini. Sehingga ada common ground antara kita dengan dia. Dan seperti kisah di dalam Esther pasal yang ke-7, murka raja itu baru surut setelah lihat musuhnya itu digantung di atas tiang tersebut. Maka pada waktu kita punya mediator ilahi yang menjadi manusia ini, di dalam Injil kita melihat dia memberikan dirinya untuk digantung di atas salib tersebut. Supaya murka raja itu surut atas kita. Murka raja surut atas kita. Karena ada anak sang raja sendiri yang dikorbankan di atas tiang. Dan itu merupakan pemberian daripada raja sendiri. Saudara, pada waktu kita bersama-sama kitab Esther pasal yang ke-7. Sekali lagi ya, kita bisa belajar banyak pelajaran-pelajaran moral di sini. Kita bisa belajar banyak prinsip kehidupan Kristen di sini. Tapi juga jangan lupa, setiap kali kita baca perjanjian lama itu memberikan langkah untuk kita boleh melihat kemuliaan Kristus di dalam Injil. Dan bukankah itu yang kita lihat? Apa yang terjadi dengan bangsa yang tadinya dihancurkan? Justru selamat karena ada mediator. Dan kita mendapatkan mediator yang sesungguhnya di dalam Allah sendiri yang rela menjadi manusia dan tergantung di atas tiang yang terkutuk itu. Biarlah kiranya seluruh kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama duduk kepala kita masuk dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami lagi bersyukur untuk kisah yang ajaib, kisah yang indah Tuhan. Tuhan, kami tidak putus-putusnya heran. Setiap kali kami melihat diri kami sendiri, setiap kali kami melihat kehidupan kami juga tidak lebih baik dari orang lain. Tapi kami mengucap syukur sedalam-dalamnya kalau Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Kami menyerahkan kami semua yang jatuh bangun menahan tindihan beban kehidupan. Tapi sambil kami menanti akan pertolongan Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan juga ingatkan kami akan kisah yang indah dari Injil Tuhan di dalam hati kami. Biarkan kami lagi sadar Tuhan, bahwa Tuhan sudah demikian mengasihi kami sampai Tuhan rela memberikan anak Tuhan sendiri untuk mati bagi kami. Dan bila kiranya kisah Injil tersebut boleh menjadi kekuatan bagi kami menempuh satu persatu hari ke depan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan mau menyerahkan untuk kami semua, bila kiranya kami boleh punya kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami punya gairah yang baru untuk hidup bagi Tuhan. Dan kami punya sukacita yang baru pada waktu kami ada di dalam satu komunitas yang kami juga berjuang untuk mengenal Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih lagi ya Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.